Jadi bagaimana hari ini? Semangat belajar? Semangat. Sudah? Semangat. Bos. Ada yang tidak makan dari rumah tadi? Sudah makan semua? Sudah. Ada yang sakit sekarang? Tidak. Ya, bagus. Nah, jadi sebelum dulu kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek dulu apakah benar hadir semua atau tidak. Ya. Riboi, Hadir Pak. Albanus, Hadir Pak. Claudius, Hadir Pak. Niscaya, Hadir Pak. Erna, Hadir Pak. Kisha, Hadir Pak. Riri, Hadir Pak. Leni, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. Nisha, Hadir Pak. Cahaya, Hadir Pak. Arel, Hadir Pak. Deta, Hadir Pak. bagus. Sandra, Hadir Pak. bagus. Fadil, Hadir Pak. Teddy, Hadir Pak. Anjani, Hadir Pak. baik. Hadir semua ya. Anak-anak hebat semua. Nah, jadi sekarang sebelum dulu kita ya memulaikan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang mari kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Biar sepanjang pembelajaran hari ini Tuhan senantiasa menolong kita dan melindungi kita semua. Nah, untuk itu kami minta kepada anak kami Cahya untuk ya, memimpin kita dalam doa. Kepada anak kami silakan ke depan. Teman-teman, sebelum berdoa, mari kita bernyanyi. Ada satu surat sebelum kita bernyanyi, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi. Ada satu sobat tiga ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami sejak dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Tuhan, kami kabulkan hanya kepada nilai kami melimpahnya belas kasihan kepada kami semua. Tuhan, tidak kami anak-anakku serta kami akan memiliki kami menyerahkan kepadamu tanah pula di hati kami setiap perjalanan yang kami kerjakan pada hari ini. Tuhan, Bapa yang menghubungi kami yang akan mencari kami nantinya, berilah kekuatan agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Tidak lupa juga kami mendoakan kedua orang tua kami yang akan tinggalkan di rumah. Berilah mereka kasihkan dan kekuatan dan bukakanlah pintu berkat kepada kedua orang tua kami agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa anak yang jaga kesempurnaan, tapi jangan tindak kami pada tempat jadilah dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik. Nah, jadi terima kasih kepada anak kami Sejaya telah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini sebelum kita akan memulaikan pembelajaran. Nah, jadi mau belajar? Mau. Biar lebih semangat sebelum kita masuk pada materi kita untuk hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu wajib nasional dengan judul Garda Pancasila. Tahu kalian itu? Tahu. Coba berdiri dulu. Sekali lagi.
kami, Bapak yakin bahwa siap untuk belajar hari ini, ya kan? Iya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Sudah pernah mendengar itu? Sudah. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi pelajaran kita untuk hari ini adalah wujud benda dan perubahannya. Nah, jadi coba dulu anak-anak kami lihat apa yang ada di sekitar kita. Ya, di sekitar kita itu banyak kan? Nah, menurut kamu dulu yang ada di sekitar kita ini apa? Ya, bagus. Ya, ya, iya kan? Itu yang ada di dalam kelas ini kan? Nah, jadi kalau kita lagi melihat benda yang ada di luar kelas, contohnya itu Bunga. bunga, batu, apa lagi? Bendera. Iya, bendera, motor, iya kan? Iya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, benda itu dulu ada dua ya, ada benda hidup dan ada benda Mati. Nah, sekarang kita mengarah pada benda mati. Ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang wujud benda? Ya, Setelah saya tahu tentang wujud benda itu sama dengan artinya bentuk. wujud benda sama artinya dengan bentuk. Siapa namamu? Iya. Bagus. Cahaya, tepuk tangan. Harus tahu dulu wujud itu apa. Oh, wujud itu sama artinya dengan bentuk, ya kan? Iya. Bentuk. Nah, wujud benda itu dulu ya ada 3 bagian, ya kan? Ada 3 bagian. Nah, bentuk benda, wujud benda, ada 3 bagian. Nah, kalau tahu apa itu? Benda? Cair. Iya. Gas. Bagus. Benda padat, benda cair. Pintar-pintar kalian ya. Nah, itu wujud benda. Ada 3, ya kan? Nah, ada benda padat, ada benda cair, ada benda. Gas. Jadi supaya lebih mendalam, supaya anak-anak kami semua lebih tahu, ya. Nah, sekarang mari kita belajar hari ini tentang wujud benda, wujud benda dan perubahannya, ya. Wujud benda dan perubahannya. Lihat. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita nanti hari ini, yang pertama, melalui PowerPoint, materi wujud benda cair dan gas, peserta didik dapat membedakan itu mana benda padat, mana itu benda gas, dan mana itu benda cair, iya kan? Kemudian melalui pengamatan nanti video, ada nanti Bapak siapkan video ya, materi kita. Materi perubahan wujud zat, peserta didik dapat membedakan perubahan wujud zat, mencair, ya, membeku, mengkristal, menyumblim, mengembun, dan menguap. Nah, itu ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran nanti kita hari ini, maka melalui bekerja kelompok dan diskusi, peserta didik
dapat membuat karya tempel, pemasangan, contoh-contoh perubahan wujud zat. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran yang ketiga ini nanti itu dia dalam bentuk nanti proyek. Nah, jadi tugas ini nanti kita lanjutkan nanti minggu depan. Yang akan kita bahas untuk hari ini adalah tujuan pembelajaran nomor 1 dan tujuan pembelajaran nomor 2. Nah, coba perhatikan ya. Coba perhatikan, mari kita bahas satu-satu. Tadi bahwa Bapak bilang bahwa wujud benda itu ada 3, ya kan? Iya. Ada itu benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran ini bukan hanya bentuknya. Ya, dia bisa berubah wujud dia nanti. Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu. Pertama, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk yang terjadi gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Nah, coba ini pengertiannya dulu. Nah, pertama benda padat, ya kan? Benda padat, pertama dulu benda padat. Nah, benda padat itu adalah benda yang berwujud padat dan memiliki volume yang tetap. Itu dulu benda padat ya. Ya. Coba lihat ini. Sekali lagi, benda padat adalah benda yang berwujud padat dan memiliki volume yang tetap. Itu dulu benda padat. Nah, contoh-contohnya itu seperti yang anak-anak kami tadi sebutkan, ya, yaitu kursi, meja, apa ini? Televisi, apa ini? Kamera. Apa? Kamera. Kamera, ya kan? Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya, tentang benda padat ini, seperti batu, ya, seperti lemari, ya, seperti papan tulis, banyak sekali, ya, contoh-contoh daripada benda padat ini. Ingat, benda padat sekali lagi adalah benda yang berwujud padat, ya, dan memiliki volume yang tetap. Volume yang tetap artinya tidak berkurang. Contohnya meja ini kan. Nah, ya kan? Bentuknya tetap. Besarannya tetap. Betul kan? Mau 5 tahun, mau 2 bulan, mau 1 tahun. Kalau meja ini berkurang tidak? Tidak. Ukurannya tetap, bentuknya tetap. Ya kan? Dia tidak akan berkurang. Itu dulu benda padat. Ya, ingat ya, itu benda padat. Benda yang berwujud padat dan tidak memiliki perubahan bentuk atau bentuknya tetap. Nah, itu nomor 1 benda padat. Coba ya, perhatikan ya. Yang kedua adalah benda cair. Nah, apa itu benda cair? Benda yang berwujud cair dan memiliki juga volume yang tetap. Itu benda cair. Ya. Benda yang berwujud cair dan memiliki volume yang tetap. Contohnya, nah ini air, ya kan? Itu kan contoh dari benda cair. Air, ini es krim, ini minyak, ini sirup, iya kan?
coba air. Air kau tuangkan di dalam cangkir, ya kan? Bagaimana wadahnya? Dia mengikuti kan? Kau tuangkannya di dalam botol, berkurang tidak? Tidak, dia tetap. Nah, jadi sekali lagi, benda cair adalah benda yang berwujud cair dan memiliki volume yang tetap. Itu kan? Dan memiliki volume yang tetap. Nah, udah? Bisa kita lanjut? Bisa. Udah berapa benda yang sudah kita tahu? Udah 2. Yang pertama kali? Nah, kedua? Cair. Benda cair. Masuk kita pada yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu adalah benda gas. Nah, benda gas itu adalah benda yang berwujud gas. Nah, itu ya. Benda gas itu adalah benda yang berwujud gas. Nah, tapi benda ini ya sulit, apa namanya itu? Sulit diamati, tetapi bisa dirasakan. Nah, contohnya itu apa? Asap, apa lagi? Udara, bagus. Nah, itu kan, itu benda gas. Ya. Jadi sulit kita untuk mengamati mana-mana bentuknya. Tetapi bisa kita rasakan gejalanya. Itu benda gas ini. Ya. Nah, udah 3 ya? Udah 3 kan? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda gas yang sudah Bapak kasih di sini. Contohnya itu balon. Jadi di dalam balon itu diisi dia udara. Nah, kemudian seperti apa ini? Tabung LPG. Tabung LPG itu dia diisi apa itu? Gas, ya kan? Itu dan macam banyak lagi contoh-contoh ya. Nah, ini dulu dalam bentuk, ya kan? Ini dalam bentuk. Ya, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Ketiga bentuk ini dapat berubah. Ya, ketiga benda ini baik benda padat, benda cair, benda gas bisa berubah bentuknya. Nah, bisa. Nah, mari kita perhatikan. Nah, ini perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat. Nah, apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat, benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda karena beberapa faktor. Nah, menurut kamu apa faktor yang mempengaruhi berubahnya suatu wujud benda? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Nah, yang mempengaruhi itu karena adanya perpindahan karbon. Ya, dari benda itu. Nah, makanya bentuk benda tersebut dapat berubah wujud. Nah, perubahan wujud itu ada 6. Ya, ada 6. Nanti kita pelajari satu-satu. Ya, pertama itu cair, membeku, ya, mengembung, menguap, mengkristal, iya kan? Jadi supaya lebih tahu lagi, mari kita bahas satu-satu, ya. Perubahan wujud zat, ya, ada 6. Perhatikan ya.
Ini dulu perubahan wujudnya. Ada istilahnya itu benda padat. Ini benda padat ya kan? Ini benda cair dan ini benda gas. Ya. Apabila benda padat ya berubah menjadi benda cair, dia dikatakan mencair. Ya, kalau membeku perubahan benda cair dari padat. Kalau dia mengembun, ini mengembun. Kalau mengembun, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kalau dia menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kalau dia menyublim, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kalau dia mengkristal, perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, ini diingat ini ya. Diingat ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ya. Mencair. Nah, apa itu mencair? Jadi, mencair adalah merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Coba perhatikan ya. Perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena adanya panas. Contoh, perubahan wujud benda mencair yang bisa kita lihat di sekitar kita banyak. Misalnya, kita makan es. Sudah pernah makan es? Sudah? Nah, yes. Es krim akan bekas mencair. Nah, coba perhatikan ya. Nah, coba perhatikan. Nah, coba perhatikan. Ini termasuk benda apa ini dulu? Apa ini dulu? Apa namanya ini? Hah? Es? Es batu, ya kan? Nah, dia sudah menjadi es, iya kan? Benda apa tadi? Benda? Padat. Nah, coba perhatikan tadi. Mana yang pertama tadi? Mencair artinya perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya itu ya saat makan es krim ya di hari yang panas. Ini kan benda padat. Aturannya es ini dia berada di dalam kulkas, makanya dia padat kan? Nah, begitu dia dibiarkan di luar, apa yang terjadi sama dia? Dia mencair. Kenapa bisa mencair? Ya, karena ada perpindahan kan? Kalau dari suhu yang dingin ke suhu yang panas, sehingga dia mencair kembali. Jadi lama-lama nanti es ini akan mencair, berubah wujud dari benda padat ini menjadi cair. Artinya kembali dia air. Nah ini ya, ini salah satu contohnya. Ya, contoh daripada mencair. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua. Yang kedua adalah membeku. Nah, coba perhatikan. Ya, membeku. Jadi membeku adalah merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dalam proses membeku, wujud benda cair akan melepaskan energi panas untuk menjadi padat atau diperlukan suhu dingin agar benda cair
bisa menjadi padat. Nah, contoh benda yang membeku, ya, air di dalam freezer. Freezer ini sama artinya di bahasa kita Nias di sini adalah kulkas, ya, yang sering kita dengar. Akan berubah menjadi es batu. Lilin cair yang didinginkan akan menjadi padat. Dan perubahan kue. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan ya. Ingat membeku. Ya, ini salah satu perubahan wujud. Wujud benda membeku. Sekali lagi, membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Artinya itu membeku. Coba perhatikan. Nah, coba perhatikan lagi es ini, es batu ini kan. Sebelum dia menjadi keras, maka awalnya ini cair, iya kan? Cair. Jadi pertama-tama kita isi dia pakai air, iya kan? Kita isi dia pakai air, baru kita ikat. Nah, kenapa dia bisa berubah wujud? Dia berubah wujud karena kita sudah memasukkan dia di dalam kulkas, sehingga berubah bentuknya menjadi benda padat. Menjadi benda padat. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, karena ada perubahan. Ya, ada perubahan suhu. Ada perubahan suhu. Ya. Itu artinya membeku. Nah. Sekarang nomor 3, perubahan wujud zat yang ketiga, yaitu menguap. Nah, menguap. Nah ini Bapak kasih lagi salah satu contohnya yang lain. Ini ya. Apa namanya ini? Lilin, ya kan? Ya. Coba Bapak bakar. Ya. Coba perhatikan nanti apa yang meleleh ke bawah. Nah. Sudah? Coba perhatikan ya. Nah, bagaimana yang jatuh itu? Termasuk benda apa? Yang jatuh? Benda cair. Yang meleleh yang jatuh ke bawah dia tergolong benda cair. Iya kan? Coba seperti air ya kan? Iya. Nah. Udah? Nah, coba yang mencair tadi. Mari kita tunggu beberapa saat. Udah? Coba perhatikan. Berdiri. Apakah seperti tadi waktu dia meleleh? Tidak. Seperti air dia tadi? Tidak. Tadi seperti air. Setelah kita tunggu beberapa saat, dia sudah berubah wujud, iya kan? Iya. Dia akan menjadi benda padat. Itu artinya membeku. Ya, membeku. Nah, itu perubahan wujud dari benda padat, benda cair menjadi benda padat. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang ketiga, menguap. Nah, coba perhatikan yang menguap ya. Menguap merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Dalam proses menguap, benda yang berupa cairan akan menerima energi panas atau kalor untuk merubah air menjadi uap air. Nah, contoh benda yang menguap yaitu air bila dimasak karena menjadi uap. Air dan kemudian bensin yang dibiarkan di tempat terbuka akan berubah menjadi gas. Nah, coba perhatikan, ya kan? Ingat menguap. Ya, yang perlu diingat adalah perubahan wujud dari cair, ya,
dari air menjadi gas, ya, menguap. Coba perhatikan. Nah, ini adalah termos. Termos ini sudah diisi air panas. Ya. Kenapa bisa air yang ada di dalam termos ini panas? Karena sudah dipanaskan tadi melalui api, ya kan? Nah, coba kita lihat. Coba perhatikan ya. Apa yang terjadi? Ingat sekali lagi, menguap adalah perubahan wujud benda dari air menjadi gas. Dari air, ini air kan? Menjadi gas. Coba. Apa yang kau lihat? Asap. Ada uap? Ada? Nah, itu dia. Ya. Perubahan wujud dari air menjadi gas. Nah, ini terjadi karena ada tindakan. Apa tindakan yang terjadi? Dia tadi sudah dipanaskan melalui api. Jadi lama-lama itu ya menguap. Nah, bisa dipahami? Bisa? Baik. Sekarang kita masuk pada nomor 4. Ya. Nomor 4. Mengembun. Nah, coba perhatikan ya. Mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud benda dari gas menjadi proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, bagaimana itu? Dalam proses mengembun, wujud benda gas akan melepaskan energi panas agar dapat menjadi cair. Nah, contoh benda yang mengembun yaitu es batu dalam gelas, ya, akan membuat bagian luar gelas menjadi basah. Ingat, mengembun, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Mengembun. Coba perhatikan. Bapak perhatikan sekali lagi. Nah, coba lihat ya. Dinding gelas ini dalam keadaan kering, ya kan? Dalam keadaan kering, tidak basah. Coba lihat. Nah, coba pegang. Basah tidak di luarnya? Basah. Coba. Basah tidak? Tidak kan? Kering kan? Nah, coba mari perhatikan. Coba perhatikan ini. Tadi sudah kau raba kan? Ya kan? Bahwa dinding daripada gelas ini adalah dalam posisi kering, ya kan? Nah, mari kita tunggu beberapa saat. Apa nanti yang terjadi di dinding gelas paling luar? Nah,
Coba pegang. Basah. Coba pegang. Basah. Basah. Coba pegang. Basah. Pegang. Basah. Itu yang disebut dengan mengembung. Ya, mengembung. Ya. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Ya. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, udah? Baik, kita lanjut. Nomor 5. Menyublim. Nah, apa artinya menyublim? Jadi menyublim adalah merupakan proses perubahan wujud benda cair dari padat ke gas. Nah, dalam proses menyublim, benda padat memerlukan energi panas atau kalau untuk berubah menjadi gas. Nah, contohnya ini kapur barus. Nah, jadi pernah dengar nama kapur barus? Pernah? Nah, jadi kapur barus itu adalah salah satu obat, ya, obat rayap, obat hama yang ditaruh di dalam lemari. Nah, jadi kalau sudah pernah kamu lihat itu kapur barus, jadi kalau dia dibiarkan begitu lama, maka lama-lama bentuknya volumenya makin lama makin kecil. Jadi itu namanya menyublim. Nah, kemudian mengkristal. Nah, yang keenam. Jadi mengkristal ini adalah merupakan proses perubahan wujud benda dari gas ke padat. Nah, dalam proses mengkristal, perubahan wujud benda dari gas terjadi karena adanya pelepasan energi panas lalu berubah menjadi padat. Contohnya ini air yang sudah terkumpul pada lahan petakan tanah, selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari. Hal ini dilakukan agar air laut dapat menguap dan menyisakan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Itu mengkristal. Jadi kalau sudah pernah melihat di TV bahwa cara membuat dulu garam itu, tahu garam yang kita makan itu, yang kita pakai di dapur, cara membuatnya itu secara sederhana, yaitu dibuat petakan tanah, dibuat kolam kecil, air laut dimasukkan ke dalam dan ditunggu beberapa hari biar air laut yang sudah dimasukkan di dalam itu menguap karena panasnya matahari, sehingga kalau airnya sudah menguap maka yang tinggal di dalam kolam kecil tadi adalah butiran-butiran kecil yang bisa dijadikan garam. Nah, itu namanya mengkiri, ya kan? Nah, jadi biar lebih dalam lagi, biar lebih tahu lagi, mari silakan tonton videonya. Ya. Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contohnya di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bebunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair.
benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair, kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kaldu barus yang disimpan ke dalam lemari. Kaldu lama-lama akan habis dari padat berubah menjadi kokuan. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Udah? Tadi ya? Itu adalah tentang perubahan wujud benda. Ya kan? Perubahan wujud benda. Nah, jadi dari materi yang telah Bapak sampaikan, nah, ditambah dengan videonya bagaimana itu perubahan wujud, bagaimana bisa terjadi, tentu anak-anak kami sudah pasti mengerti, ya kan? Sudah pasti paham apa artinya, apa itu perubahan wujud benda, ya kan? Jadi sekarang bertanya. Nah, dari tadi materi yang Bapak sampaikan, apa yang disebut tadi mencair? Siapa yang tahu? Ya. Mengapa es bisa berubah wujud? Karena adanya suhu ruangan. Ini dengarkan dulu pertanyaan Bapak. Ya. Kenapa apa yang disebut dengan mencair? Nah, coba sekali lagi perhatikan gambar ini di atas. Sesuai tadi materi yang Bapak sampaikan dan Bapak lagi putar videonya tadi. Nah, coba apa definisi daripada mencair tadi? Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Ini kan? Iya. Coba perhatikan ini. Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Nah, sekarang siapa ini? Si Cahaya. Apa artinya pengertian daripada mengembun? Ini mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, siapa yang bisa lagi? Artinya itu membeku. Siapa yang bisa? Ya. Perubahan wujud cair menjadi padat. Perubahan wujud cair menjadi Padat. baik. Tepuk tangan buat siapa dulu. Nah, menyublim siapa yang bisa? Menyublim. Ya, si Boy. Dari wujud padat ke gas. Perubahan wujud dari benda padat menjadi Gas. iya kan? Sudah pernah makan es kan? Sudah. Sudah kan? Sudah.
Jelas? Guna? Tahu betul, sudah paham, sudah mengerti. Nah, sekarang ada tugas dari Bapak. Jadi tugas ini mari kita kerjakan secara berkelompok. Nah, tentu apa tujuan daripada berkelompok ini? Ya, untuk memupuk rasa kerja sama. Ya. Apa nanti tugasnya? Jadi dibahas secara bersama-sama, disimpulkan sehingga itu nanti yang menjadi jawaban menurut pendapat kelompok tersebut. Bisa? Nah, jadi sekarang mari kita buat kelompok. Kita buat kelompok ini kelompok 1, 2, 3. Udah? Udah siap semua? Ini ya. Ini tugas kelompoknya. Kelompok berapa tadi ini? 1. Ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Udah? Nah, jadi dikerjakan itu soal-soal yang sudah Bapak buat di lembaran kerja di LKPD, dan jangan lupa di dalam LKPD itu ditulis nama-nama kelompoknya, siapa saja anggota kelompoknya ditulis ya, dan tugasnya dikerjakan ya, tulis nama-nama kelompoknya di sini ya, siapa saja anggotanya, jadi baru nanti dijawab. Jadi cara menjawabnya itu menulis secara bersama-sama dulu. Apa tadi ini? Ya? Ada kendala? Ada? Tahu semua nama anggota kelompoknya? Tahu? Jadi jawab nanti ini dan didiskusikan kepada teman-teman. Baru ditulis apa yang menjadi kesimpulan. Ya? Berdiskusi siapa sih? Pas ya? Ada yang susah?
salah? Hah? Tidak. Nah, cepat jawab. Ada kendala? Cepat.
isu perubahan wujud benda? Jawaban itu perubahan bentuk baik volume atau ukurannya. Benar? Coba sekali lagi, baca sekali lagi. Tuliskan yang dimaksud perubahan wujud benda, yaitu perubahan bentuk baik volume atau ukurannya. Bagus, tepuk tangan. Nah, coba nomor 2. Tuliskan 3 jenis wujud benda, Hmm. yaitu padat, cair, gas. Bagus, tepuk tangan. Coba kelompok 3. Nomor 5. Tuliskan ciri-ciri Berdiri. Tuliskan ciri-ciri benda cair. 1. Bentuk benda cair selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya. 2. Biasanya melarutkan suatu zat tertentu. Baik, tepuk tangan. Coba kelompok 2. Kiri. Nomor 3. Tuliskan 6 perubahan wujud benda. Ya. 6 perubahan wujud benda adalah mencair, membeku, melembut, menguap, menuding, dan membesar. Bagus, tepuk tangan. Baik. Nah, mana SKPD-nya? Ya. Mana? Bagus. Mana? Nah, jadi Bapak yakin bahwa materinya sudah dipahami, sudah dimengerti, ya kan? Nah, jadi untuk itu sesuai tadi tujuan pembelajaran kita, ya, maka ada lagi nanti lanjutannya ini, yaitu membuat proyek. Nah, jadi ada tugas nanti Bapak kasih pada pertemuan berikutnya, yaitu proyek. Nah, jadi ada nanti beberapa bahan yang kita butuhkan di situ, ya, supaya lebih benar-benar dipahami itu mana itu kelompok, ya, menyumbing, mana itu kelompok mengebul, mana kelompok itu menguap, lain-lain sebagainya. Untuk itu silakan berdiskusi sesuai kelompoknya, karena ada nanti bahan yang kita butuhkan di situ. Yang pertama itu kertas manila, ya, kemudian gunting, kemudian lem, ya, kemudian pensil berwarna. Nah, jadi itu nanti bahan-bahan yang akan kita perlu. Nah, untuk itu Bapak berikan kesempatan kepada kelompoknya masing-masing untuk saling berdiskusi. Siapa yang membawa kertas manila, siapa yang membawa gunting, siapa yang membawa lem, siapa yang membawa pensil. Nah, silakan dulu berdiskusi. Karena itu nanti, ya, materi kita selanjutnya tentang perubahan wujud suatu benda.
Sudah? Sudah berdiskusi? Sudah. Bagaimana tentang bahan-bahannya? Bisa? Bisa. Untuk pembelajaran seterusnya? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, seperti di kelompok ini. Nah, siapa yang membawa kertas manila? Ya, bikin gambar. Lem. Ya. Gunting. Kalau di kelompok ini yang membawa kertas manila siapa? Gunting. Lem. Ya, apa lagi kertas manila? Ya, bikin gambar. Ya. Nah, ini sini sudah didiskusikan bahan-bahan yang kita perlukan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, siapa yang bawa kertas manila? Ya, gambar, info, lem, gunting. Ya. Jadi itu yang kita siapkan nanti pada pembelajaran seterusnya. Ya, kita akan membuat satu proyek supaya benar-benar wujud ya, benda dan perubahannya ini benar-benar dapat kita mengerti dan anak-anak kami bisa memahaminya dengan baik, ya, dapat dipahami dengan baik. Nah, jadi pada kegiatan hari ini, mulai dari pertanyaan pertama tadi sampai dengan sekarang, dari materi, wujud zat dan perubahannya, ada kira-kira yang kurang mengerti? Hah? Ada yang ditanya? Hah? Tidak. Intinya yaitu bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Nah, ketiga wujud benda itu bisa berubah wujud, ya kan? Bisa berubah wujud menjadi 6. Yang disebut pertama apa tadi? Cair. Ya. Bagus. Nah, itu ya. Itu tentang wujud benda dan perubahannya. Nah, jadi sampai di situ dulu, ya. Materi kita untuk hari ini, dan minggu depan lagi kita akan teruskan sesuai tadi apa yang Bapak sampaikan, bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan membuat satu proyek, ya. Kita akan membuat satu proyek tentang ya materi, wujud benda dan perubahannya, sehingga kita lebih mantap karena kami lebih mengerti ya, tentang materi, wujud benda dan perubahannya. Dan sesuai tadi yang Bapak sampaikan, bahwa pada pertemuan nanti berikutnya kita akan bekerja, belajar secara berkelompok, dan mudah-mudahan apa tadi yang sudah didiskusikan mengenai bahan-bahan yang akan dibawa nanti pada pertemuan berikutnya, supaya masing-masing mempertanggungjawabkan. Siapa yang membawa kertas, siapa yang membawa lem, siapa yang membawa gunting, pensil, dan lain-lain sebagainya. Jadi hendaknya yang masing-masing harus bertanggung jawab. Jangan nanti pada saat itu sudah lupa Pak. Nah, sudah lupa Pak. Nah, bagaimana nanti kelompoknya bisa bekerja? Ya, bagaimana nanti? Karena nanti ada Bapak kasih nanti satu tugas, ya,
kasih nanti tugas dan bagaimana nanti cara mengerjakannya itu nanti itu pada pertemuan berikutnya. Ya, pada pertemuan berikutnya. Jadi demikian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Dan sebelum ya kita mengakhiri, mari dulu kita menyanyikan satu lagu lagu daerah Nias yang kita cintai ini. Ada tahu lagu daerah? Tahu kalian itu? Tahu. Coba berdiri semua. Ya. Dan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini, dan mudah-mudahan ya, apa yang Bapak sampaikan untuk hari ini dapat lagi nanti diulang-ulang di rumah, sehingga materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini tidak akan lupa, ya, tidak akan lupa. Coba lagi diulangi di rumah, ingat-ingat kembali, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya, ya, kamu tidak akan kewalahan. Sesuai apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa wujud benda itu ada 3, perubahan wujudnya ada 6. Nah, contoh-contohnya itu apa? Ya, setelah dia berubah contohnya apa, bagaimana? Itu ingat-ingat. Sehingga pada pertemuan nanti berikutnya mudah sama kamu menentukan. Contohnya, apa tanya, dari gambar ini mana yang kelompok menyembelih? Nah, seperti itu nanti yang kita ke depan. Dari gambar ini mana kelompok mengembun?
kita. Nah, tentu itu bisa cepat kita kelompokkan apabila pelajaran hari ini kita tidak akan lupa. Ya, mempersarankan apabila nanti setelah pulang nanti di rumah, maka pelajaran hari ini harus diulang kembali, baca lagi kembali catatannya. Apa nanti yang kurang, ada pertemuan nanti berikutnya, silakan ditanya sama Bapak Guru. Jadi sebelum kita mengakhiri, maka sudah kita awali tadi dengan berdoa, maka wajib juga kita akhiri dengan bernyanyi dan karena segala sesuatu ya itu wajib kita mengucap syukur. Ya, dari awal tadi Tuhan senantiasa menolong sampai berakhir pembelajaran, dan Tuhan sudah menolong kita, memberikan kita kesehatan yang baik. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita berpisah-pisah, mari kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Sekarang kami minta kepada anak kami Albanus ya untuk memimpin kita dalam doa. Baik, silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi Yesus kasih jiwaku 3 ayat. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai kebenarnya, ku akan lalu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan kami semua hingga pagi hingga sampai siang ini Tuhan. Semoga dalam segala kami sampai di kami masing-masing. Tuhan, janganlah kami oleh mereka sampai di oleh masing-masing. Tuhan, dengan saat ini kami andaskan